SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang masih memberikan banyak karunia di dalam setiap sendi kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan banyak sekali anugerahnya, nikmatnya. Allah Azza wa Jalla yang masih banyak memberikan dan memasukkan kebahagiaan di dalam hati kita. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan syukur yang dalam. Sungguh, jikalau kita bisa bersyukur kepada Allah, Allah Azza wa Jal akan menambahkan setiap nikmat di atas kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jal berikan kepada diri kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus kelak bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan para nabi, para rasul, para siddiqin dan syuhada dan orang-orang yang saleh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat hidayah dan nikmat iman yang Allah tanamkan dan Allah tancapkan di dalam lubuk sanubari kita. Di saat pada hari ini banyak sekali di antara saudara kita yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dunianya, untuk akhiratnya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih menjaga diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menerangi hati kita dengan cahaya hidayah, dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam. Sungguh tidak ada kebaikan, tidak ada anugerah yang melebihi anugerah dan kebaikan iman dan Islam yang Allah tancapkan sedalam-dalamnya di dalam lubuk sanubari hati kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu enggak mungkin bisa dibeli. Hidayah itu banyak dicari oleh orang-orang di luar sana, tetapi hidayah tidak bisa dibeli. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sampai ketika Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Azza wa Jal memberikan hidayahnya kepada paman beliau Abu Talib yang 42 tahun lamanya membersamai, melindungi, menjadi sosok ayah di dalam kehidupannya.
Maka Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kalian tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada orang yang kalian cintai sekalipun juga, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Bahkan termasuk di antara surat yang paling mengerikan di dalam Al-Quranul Karim, turun kepada paman beliau, tabbat yada abi lahabi wa tab, di mana di situ Allah mengabarkan satu-satunya manusia yang Allah kabarkan dia bakal masuk neraka padahal orang yang masih hidup. Hanya satu-satunya orang yang Allah perlakukan dengan cara seperti itu, padahal di saat yang sama dia adalah paman Nabi, dia adalah keluarga Nabi, dia adalah orang terdekat Nabi. Tetapi karena faktor hidayah, karena faktor iman, karena iman itu tidak menancap di dalam hatinya, karena hidayah tidak menyapa di dalam kalbunya, maka Allah jadikan dia menjadi orang yang paling sengsara. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui berbagai perkara yang mendatangkan manfaat di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang juga maha mengetahui berbagai perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dan kemadaratan di dalam kehidupan kita. Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Dan di antara ayat di dalam Al-Quran yang cukup fenomenal adalah ketika Allah menurunkan firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saking fenomenalnya ayat ini, imam kita semua, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafat." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas para hambanya kecuali surat ini saja, sungguh surat ini sudah cukup bagi diri kita. Karena di dalam surat ini terdapat suatu tanda kesempurnaan seorang yang beriman. Kita tidak mungkin dikatakan sebagai pribadi yang sempurna kecuali harus mengumpulkan 4 syarat ini. Yang 4 syarat ini terbagi menjadi 2 syarat besar. Yang pertama, kalau kita mau sempurna, kita harus bisa menyempurnakan diri kita. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa seseorang akan merugi. Maka syarat kesempurnaan bagi diri pribadi kita adalah illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus salihat. Kita harus sempurnakan diri kita dengan iman, dan iman tidak bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Kemudian syarat kesempurnaan yang kedua adalah wa amilus salihat, beramal saleh. Iman saja tidak cukup, harus beramal saleh. Iman saja tidak cukup, harus dilandasi dengan ilmu. Kalau kita mau sempurna di dalam pribadi kita, sempurnakan dengan ilmu, sempurnakan dengan iman, sempurnakan dengan amal saleh. Kemudian Allah juga menyebutkan syarat besar yang kedua, syarat kesempurnaan bagi seorang hamba. Dia harus bisa menyempurnakan orang lain, bermanfaat bagi orang lain, menjadi penebar kebaikan bagi orang lain, menjadi pintu-pintu kebaikan bagi orang lain. Maka Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati di atas jalan kebaikan dan saling menasihati di atas jalan kesabaran. Kalau kita hanya bisa ngaji, kalau kita hanya bisa beriman, kalau kita hanya bisa salat, kita bukan siapa-siapa. Kita harus bisa juga menyempurnakan diri orang lain, menjadi pintu hidayah bagi orang lain, menjadi pintu kebaikan bagi orang lain.
Ada satu hal yang ingin kita tekankan dari surat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala di awal ayat bersumpah dengan nama waktu, wal asri, demi masa. Di ayat yang lain Allah juga menyebutkan wadduha, demi datangnya waktu duha. Di ayat yang lain Allah juga bersumpah dengan nama masa, wal laili idza saja, demi datangnya waktu malam. Ada sebuah rahasia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya? Tidaklah Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan nama makhluknya, melainkan makhluk ini punya keistimewaan, punya kedudukan di mata Allah. Artinya makhluk ini tidak boleh kita sia-siakan. Orang yang menyia-nyiakan makhluk yang dengan itu Allah bersumpah dengan namanya, maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, bagaimana kita mensikapi perayaan datangnya tahun baru. Dan ini bukan sesuatu yang baru, terus berulang dari tahun ke tahun, terus berulang dari abad ke abad. Ada orang yang merayakannya dan ada orang yang tidak merayakannya. Jikalau kita memandangnya dari sisi akidah, sudah banyak yang mengupasnya. Di dalam Islam kita tidak boleh menyerupai orang-orang selain Islam, karena kita tahu perayaan ini bukan datang dari Islam, dan Islam tidak pernah mengukuhkan adanya perayaan ini. Dan barang siapa yang ikut merayakan ini tentunya masuk dalam sebuah kaidah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, untuk menyerupai orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang dimurkai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sudut pandang ini sudah banyak dibahas oleh ustadz-ustadz kita. Ada sudut pandang yang ingin kita pakai dalam kesempatan sore hari ini, adalah dari sudut pandang hati dan logika kita. Logika manakah yang bisa membenarkan adanya perayaan ini? Kita tahu, dengan bergulirnya waktu demi waktu, berjalannya hari demi hari, sirnanya tahun demi tahun, artinya adalah bahwa ajal kita semakin dekat. Kesempatan kita beramal soleh semakin berkurang. Umur kita semakin memendek, bukan memanjang. Jika kita merayakan datangnya tahun baru, secara tidak langsung kita sedang merayakan semakin dekatnya ajal kita. Kita sedang merayakan semakin pendeknya usia kita. Kita sedang merayakan semakin sempitnya kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beramal saleh. Banyak di antara kita yang justru merayakannya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Membeli kembang api, menghambur-hamburkan uang, duduk-duduk hangout di tempat-tempat umum, menghambur-hamburkan waktu, dan melakukan berbagai perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, setiap dari kita pada hakikatnya adalah kumpulan hari. Jikalau hari demi hari terus berlalu, jikalau waktu demi waktu terus berlalu, jikalau tahun demi tahun terus berganti, diibaratkan sebagian dari diri kita juga telah menghilang. Disebutkan oleh Hasan Al-Basri, beliau memberikan nasihat kepada kita, seorang ulama dari golongan tabi'in. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam,
innama anta ayyamun. Sungguh kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Kalian itu hanya kumpulan hari-hari, tidak lebih dari itu. Fa idza dhahaba yaumun, dan jikalau telah pergi satu hari pada dirimu, dhahaba ba'duka, maka sebagian dari dirimu telah berlalu. Subhanallah, kita hanya kumpulan hari-hari. Jikalau kita tidak bisa menjaga hari demi hari yang kita lewati, jikalau kita justru menyia-nyiakan waktu kita, maka tidak ada orang yang lebih rugi daripada orang yang semisal dengannya. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah saja mengatakan time is money, waktu adalah uang, kenapa kita sebagai orang yang beriman kita justru membuang-buang waktu kita, menghambur-hamburkan waktu kita, menjadikan waktu kita sesuatu yang tidak berharga? Dalam Islam bukan saja waktu adalah uang, tetapi waktu lebih berharga daripada uang. Waktu adalah sesuatu yang jikalau pergi tidak mungkin bisa kembali. Diibaratkan kita berdiri di pinggir sungai, kita celupkan tangan kita ke sungai, yakinlah dan percayalah, tangan kita tidak mungkin bisa menyentuh air yang sama. Tidak akan pernah bisa. Air yang sudah kita sentuh, yang telah mengalir, akan pergi, meninggalkan kita. Kita tidak akan pernah menyentuh air yang sama saat kita mencelupkan tangan kita di tengah aliran sungai yang mengalir. Sama juga dengan kita. Kita tidak akan mungkin bisa mendatangkan waktu yang telah pergi meninggalkan kita. Waktu yang telah meninggalkan kita hanya akan menjadi sebuah penyesalan. Kita akan menyesal. Bahkan orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berandai-andai dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka, wa hum yastarihuna fiha, mereka berteriak, mereka menjerit, mereka ketakutan, mereka menangis, dan mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami ya Allah. Rabbana akhrijna, dengan satu tujuan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah keluarkan aku dari sini ya Allah, supaya aku bisa beramal saleh dengan amal saleh yang tidak pernah aku kerjakan sebelumnya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang telah berlalu diibaratkan nafas yang kita hirup dan kita keluarkan. Pepatah Arab jahiliyah mengatakan, al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu diibaratkan nafas yang enggak akan pernah bisa kembali lagi. Nafas yang kita hirup, O2 yang kita hirup dan kita keluarkan menjadi CO2, enggak akan pernah kita hirup lagi. Subhanallah. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, tanyakanlah pertanyaan ini di dalam diri kita. Logika mana yang bisa kita pakai? Hati mana yang bisa membenarkan adanya perayaan ini? Saat kita merayakan perayaan ini, pada hakikatnya kita sedang merayakan semakin dekatnya ajal kita. Pada hakikatnya kita sedang merayakan semakin berkurangnya usia kita. Kita sedang merayakan semakin sempitnya kesempatan beramal saleh yang Allah berikan kepada kita. Padahal kesempatan yang Allah berikan sama kita adalah harta kita yang paling berharga, tetapi selama ini kita sia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak di antara kita
yang tertipu dengan nikmat itu. Kita menganggap itu bukan nikmat, tetapi kita baru sadar itu adalah nikmat saat kita kehilangan nikmat itu. Yang pertama adalah nikmat as-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua adalah al-faraq, nikmat waktu luang. Kita baru sadar sehat itu nikmat saat kita terbujur kaku di rumah sakit. Kita baru sadar sehat adalah nikmat saat kita dipasang ventilator. Kita baru sadar nikmat itu sehat saat kita mau dioperasi. Sama juga kita baru sadar bahwa waktu kita adalah nikmat saat kita enggak punya waktu. Kita baru sadar waktu kita adalah nikmat saat kita berada dalam kondisi sakaratul maut. Fa idza balagatil khulqum, jikalau nyawa kita sudah sampai di tenggorokan, kita baru sadar. Apakah kita rela merayakan perayaan ini yang pada hakikatnya itu menunjukkan semakin dekatnya ajal kita, semakin hilangnya kesempatan kita, semakin berkurangnya usia dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Bahkan lihatlah dulu para ulama, tidak sedikit dari mereka yang menangis saat mereka melihat matahari tenggelam. Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in", tidak ada yang pernah ku sesali, nadami ala yaumin gharabatis syams, ketika aku melihat matahari itu terbenam di sisi barat. Banyak di antara kita yang menghabiskan waktu kita nongkrong di tempat-tempat tertentu yang instagramable, sambil menikmati secangkir kopi, sambil menikmati pemandangan indah ketika matahari terbenam, ibaratnya menikmati sunset. Dan kita berbahagia dan kita bersenang-senang di situ. Tetapi beda dengan para ulama dulu. Mereka ketika melihat matahari terbenam, mereka begitu sedih. Kenapa sebabnya? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, naqasa fihi ajali, ajalku berkurang, kematianku semakin mendekat. Kemudian walam yazid fihi amali, dan aku mendapati bahwa amalanku tidak semakin bertambah. Subhanallah. Itulah keadaan para ulama dulu, yang mereka begitu bersedih ketika melihat, sebagian dari mereka melihat matahari itu tenggelam di sisi barat. Karena dengan tenggelamnya matahari, bergantinya hari, bergantinya bulan, bergantinya waktu, bergantinya tahun, berarti ajal kita semakin mendekat. Kesempatan kita beramal saleh semakin berkurang. Bahkan kalau kita melihat sejarah para ulama dulu, mereka adalah orang yang paling pelit untuk menjaga waktu mereka. Tidak heran kalau dalam sejarah para ulama, sambil mereka menerima tamunya, sambil mereka menghormati tamunya, mengajak makan tamunya, mereka terkadang mengasah pena yang akan mereka pakai untuk mereka gunakan untuk mereka menulis buku-buku mereka, tanpa mereka mengurangi kehormatan dan penghormatan mereka terhadap tamu-tamu mereka. Lihatlah dulu para ulama, orang yang paling menjaga waktu mereka. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahwa Majduddin Ibnu Taimiyah, apabila dia masuk ke dalam WC, maka dia berkata kepadaku, kepada salah satu cucunya, bacalah buku ini untukku dan keraskanlah suaramu sehingga aku bisa mendengarkan apa yang kau baca. Bayangkan, masuk ke dalam WC saja, masuk ke dalam kamar mandi saja, sebelum masuk ke kamar mandi
memerintahkan salah satu dari putranya, salah satu dari cucunya untuk berdiri di dekat WC, membaca kitab, mengeraskan bacaannya agar dia tetap bisa mengambil faedah selama berada di dalam WC. Beda dengan orang-orang zaman sekarang. Ada di antara orang-orang zaman sekarang sambil nunggu datangnya waktu buang air besar di dalam WC, sambil menghabiskan 1 puntung 2 puntung rokok, sambil baca koran, bahkan sambil baca buku, bahkan. Subhanallah. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang kita miliki begitu berharga. Waktu yang telah pergi tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Maka kita harus bisa menjaga waktu kita sebaik mungkin. Jangan biarkan waktu kita berlalu dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Jangan biarkan waktu kita berlalu tanpa menghasilkan kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita lihat para nabi, kita lihat orang-orang saleh, kita lihat para rasul. Allah memuji mereka karena mereka adalah orang yang paling menjaga waktu mereka, paling bersegera untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan, orang yang bersegera dalam menjalankan kebaikan, tidak nunda-nunda, tidak nunda besok, tidak menunda nanti. Mereka adalah orang yang bersegera untuk menyempurnakan kebaikan mereka. Dan Islam adalah agama yang sempurna. Allah perintahkan kita salat 5 waktu, dan dalam salat 5 waktu tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salat kita itu ada pengiringnya, salat rawatib, salat qobliyah dan salat ba'diyah. Dan salat rawatib ini adalah penyempurna salat wajib kita. Mungkin salat kita kurang khusyuk, mungkin salat kita kurang fokus, maka ditutup dengan salat rawatib itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para nabi, memuji para rasul karena mereka yusari'una fil khairat. Mereka bersegera melakukan kebaikan, tidak pernah menunda kebaikan. Mereka juga orientasinya adalah menyempurnakan kebaikan mereka. Dan mereka juga bergegas untuk memanfaatkan kesempatan. Beda dengan kita zaman sekarang. Ada peluang kita biarkan, ada kesempatan kita abaikan. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah jadikan waktu mereka, para nabi, para rasul, waktu yang penuh dengan keberkahan. Karena mereka menyibukkan diri mereka dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai amal saleh, dengan berbagai amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita, saat kita dan banyak dari kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang justru mendatangkan kemadaratan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa sebabnya? Kenapa kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang mendatangkan madarat, mendatangkan suatu keburukan di dalam kehidupan kita? Karena jawabannya adalah karena kita tidak menyibukkan diri kita dengan perkara yang mendatangkan manfaat untuk diri kita. Jikalau kita menyibukkan diri kita dengan perkara yang bermanfaat, maka perkara-perkara yang mendatangkan madarat akan dipalingkan dari hati kita. Sebaliknya, kalau kita sudah sibuk dengan perkara-perkara yang enggak punya manfaat, justru mendatangkan madarat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan hati kita dari segala perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untuk diri dan jiwa kita.
Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan akal sehat mana yang dengan itu kita akan membenarkan adanya perayaan tahun baru? Karena jelas perayaan ini nggak ada manfaatnya, justru mendatangkan madarat, menghabiskan uang kita, menghabiskan waktu kita, belum lagi menyelisihi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semua kenikmatan yang Allah berikan bakal ditanya sama Allah. Tsumma latus'aluna yawma idin 'anil na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Termasuk diantaranya nikmat kita punya waktu, punya kesempatan. La tazulu qadaman 'abdi yawmal qiyamah hatta yus'al. Dalam riwayat yang lain, an arba'. Kaki kita enggak akan mungkin bergeser pada hari kiamat nanti sampai kita ditanya 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afna. Ditanya akan umurnya. Dihabiskan untuk apa? Apakah dihabiskan untuk berfoya-foya, untuk merayakan tahun baru? Apakah dihabiskan untuk tidur lebih awal supaya nanti bangun lebih awal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kita kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah semoga Allah semakin menguatkan kita, membimbing kita di atas jalan istiqamah, diberikan kemudahan dalam urusan kita, diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan urusan kita. Minta sama Allah. Jadi semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya an umrihi fima afna. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan umur kita. Umur kita dihabiskan untuk apa dulu? Dan Rasulullah SAW juga menegaskan kepada kita, mengingatkan kita dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kesabaran. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Di antaranya wasihhatika qabla saqamika. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Di antaranya juga wa ghinaaka qabla faqrika. Manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Di antaranya juga wa faragaka wa firagaka qabla syughlika. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Di antaranya juga adalah wa hayatika qabla mautika. Manfaatkanlah kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Lihatlah bahasa yang sangat lembut yang dikeluarkan dari lisan seorang nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau menasihati kepada kita semua, manfaatkan 5 ini sebelum datang 5 yang lain. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tanyakan di dalam hati nurani kita, apakah perayaan tahun baru ini mendatangkan manfaat atau madarat untuk diri kita? Apakah perayaan ini bisa dibenarkan oleh hati nurani kita saat kita merayakan semakin dekatnya kematian kita, semakin sempitnya kesempatan kita dalam beramal saleh? Padahal waktu itu ibarat pedang. Imam Syafi'i saja pernah diberikan nasihat oleh sahabatnya, al-waqtu kas-sayf. Waktu itu ibaratnya pedang. Jika engkau bisa mematahkannya, ini yang pertama, atau jika engkau tidak bisa mematahkannya,
maka pedang itu akan mematahkan dan memenggal lehermu. Illam taqta'hu qata'aka. Jika engkau bisa manfaatkan waktu, maka jika engkau tidak bisa memanfaatkan waktu itu, maka waktu itu akan memenggal dirimu. Kemudian wa nafsuka illam tasghalaha bil haqq. Dan waktumu, jikalau waktumu tidak disibukkan dengan sesuatu yang benar, dengan sesuatu yang halal, saghalatka bil batil, maka waktu itu akan menyibukkan dirimu dengan suatu kebatilan. Maka pilihannya kita hanya dua. Kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin, atau kita tergerus oleh zaman. Kita menjadi tokoh peradaban saat kita bisa memanfaatkan waktu kita. Kita menjadi tokoh peradaban sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Abu Hanifah, sebagaimana Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Jikalau kita bisa memanfaatkan waktu kita. Atau sebaliknya, kita tidak bisa menjadi tokoh peradaban, kita hanya menjadi sampah peradaban. Saat kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita, kita hanya terombang-ambing oleh tren. Trennya kayak gini kita ngikut, trennya kayak gitu kita ngikut. Gak punya pendirian, gak punya prinsip, gak punya ideologi. Jadi pada hakikatnya saat kita bicara perayaan tahun baru, kita bicara prinsip, kita bicara identitas kita sebagai orang yang beriman. Kita bicara akidah. Akidah Islam punya prinsip. Akidah Islam adalah identitas tersendiri. Tidak bisa dicampur adukkan. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menciptakan kita dengan sebuah kesia-siaan. Allah menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan ini pada diri kita, apakah perayaan ini semakin menguatkan ibadah kita atau tidak? Karena kita diciptakan tidak dengan sebuah kesia-siaan, ada visinya, ada misinya. Ayahsabul insan an yutraka sudah. Apakah engkau mengira bahwa manusia akan dibiarkan begitu saja? Tidak diperintah, tidak dilarang, tidak disuruh ibadah, tidak disuruh meninggalkan maksiat. Sekali-kali tidak. Kita hidup di dunia membawa misi. Kita hidup di dunia untuk menjadi seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi pertanyakanlah di dalam diri kita. Karena sesungguhnya tanda kebaikan seorang manusia adalah saat dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang enggak bermanfaat untuk dirinya. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Termasuk diantaranya perkara membuang-buang waktu, ida'atul waqt, yang Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ida'atul waqti asyaddu minal maut. Membuang-buang waktu itu lebih parah daripada kematian. Ibaratnya, mohon maaf kalau kita bicara pakai bahasa kasar, kalau ada orang yang merayakan tahun baru, sungguh kematian jauh lebih baik untuk dirinya daripada dia merayakan tahun baru. Karena merayakan tahun baru adalah bagian dari ida'atil waqt, buang-buang waktu. Yang Ibnul Qayyim al-Jauziyah mensifati ini
dengan mengatakan li'anna ida'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Membuang-buang waktu akan memutus antara dirimu dengan Allah dan dengan kehidupan akhirat. Wal maut, sedangkan kematian itu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha, hanya memutus antara dirimu dengan dunia dan penghuninya. Orang mati sudah selesai, cuman berpisah dengan dunia dan penghuninya. Tapi kalau orang buang-buang waktu, dia sudah memisahkan dirinya dengan Allah, memisahkan dirinya dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Sungguh pesan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini harusnya menjadi halilintar yang menyambar ubun-ubun kita. Seolah beliau mengatakan orang yang merayakan tahun baru, maka merayakan tahun baru itu tidak lebih baik daripada kematian yang akan dialami dirinya. Artinya mati lebih baik daripada merayakan tahun baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang belum Allah curahkan hidayah di dalam kehidupannya. Kita punya kewajiban untuk merangkul mereka, untuk mendakwai mereka, untuk mengajak mereka, bukan mengejek mereka. Karena hakikat dakwah adalah mengajak, bukan mengejek. Hakikat dakwah adalah membina, bukan menghina. Mereka adalah orang yang butuh dikasihani. Mereka adalah orang yang butuh hidayah dari kita, butuh suatu petunjuk dari kita. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah dan petunjuknya kepada mereka. Hanya kepada Allah kita memohon hidayah, hanya kepada Allah kita memohon taufik. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, ada pertanyaan dari para jamaah sekalian? Akan dibuka sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan, kira-kira ya silahkan, jika akan ada yang ditanyakan, 1-2 penanya. Baik, jikalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.